Selamat datang di video ini. Sesuai dengan judul video ini, saya akan bahas tentang satuan fisik dan satuan kimia untuk konsentrasi. Nah, untuk adik-adik atau siapapun yang telah mengklik video ini, silakan disimak. Agar kopi enak untuk dinikmati, perbandingan antara gula dan kopi harus seimbang. Jika terlalu banyak atau terlalu sedikit gula, rasa kopi tidak akan pas di lidah. Artinya, dalam membuat kopi, usahakan jangan terlalu pekat atau terlalu encer. Apa sih indikator suatu cairan dikatakan pekat atau encer? Pekat atau encer dipengaruhi oleh konsentrasi larutan tersebut. Konsentrasi didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Berdasarkan jumlah zat terlarut dan pelarutnya, konsentrasi larutan dibagi menjadi dua, yaitu konsentrasi larutan akan tinggi kalau larutan pekat bila zat terlarutnya banyak, sedangkan pelarutnya sedikit. Konsentrasi larutan akan rendah atau larutan encer bila zat terlarutnya sedikit, sedangkan pelarutnya banyak. Konsentrasi dinyatakan dalam satuan fisik dan satuan kimia. Lantas, apa yang membedakan kedua satuan tersebut? Oke, silakan simak kelanjutan video ini. Satuan fisik. Pada umumnya konsentrasi dinyatakan dalam satuan fisik, yaitu yang pertama persen volume atau persen V per V, yang menyatakan jumlah volume atau liter zat terlarut dalam 100 liter larutan. Selanjutnya ada persen massa atau persen W per V, yang menyatakan jumlah massa atau gram zat terlarut dalam 100 gram larutan. Selanjutnya ada persen berat, volume atau persen W per V. Persen volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut dibahagi dengan volume larutan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya ada ppm atau parts per million. Parts per million menyatakan miligram zat terlarut dalam 1 ml larutan dalam bagian per sejuta. ppm sendiri sama dengan berat zat terlarut dikalikan 10⁻⁶ per berat larutan. Nah, untuk 10⁻⁶ ini menandakan bagian dalam per sejuta. Selanjutnya ada ppb atau parts per billion. Parts per billion menyatakan miligram zat terlarut dalam 1 ml larutan dalam bagian per mililiter. ppb sendiri sama dengan berat zat terlarut kali 10⁻⁹ dibahagi dengan berat larutan. Nah, 10⁻⁹ ini menandakan bagian dalam miliar. Setelah membahas konsentrasi dalam bentuk satuan fisik, konsentrasi juga dapat dinyatakan dalam satuan kimia, yaitu yang pertama ada molaritas. Membahas masalah molaritas tidak akan lepas dari besaran yang bernama mol. Hal itu karena molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Secara matematis, molaritas dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk molaritas sendiri sering disimbolkan dalam huruf M kapital. Maka M sama dengan N per V, di mana N merupakan jumlah mol zat terlarut dan V merupakan volume larutan dalam liter. Nah, rumus untuk menentukan molaritas bisa juga seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, yaitu M sama dengan massa zat terlarut per mR zat terlarut dikalikan dengan 1000 per volume larutan dalam bentuk mililiter. Selanjutnya ada normalitas. Normalitas yaitu ukuran yang menunjukkan konsentrasi dengan berat setara dalam gram per liter larutan. Normalitas sendiri sering disimbolkan dalam bentuk huruf N kapital, maka N kapital sama dengan N per V dikalikan dengan X. Untuk N sendiri merupakan jumlah mol zat terlarut, V merupakan volume larutan, dan X merupakan faktor ekuivalen. Nah, rumus untuk menentukan molaritas juga bisa ditentukan dengan N sama dengan M kali dengan X. Nah, M sendiri merupakan nilai molaritas. Nah, berarti molaritas dikalikan dengan faktor ekuivalen. Selanjutnya ada molalitas.
Hampir sama dengan molaritas, molalitas merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Secara matematis, molalitas dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu M kecil sama dengan N per P, di mana N merupakan mol zat terlarut dan P merupakan massa pelarut dalam bentuk kilogram. Nah, untuk molalitas sendiri sering disimbolkan dalam bentuk M kecil. Nah, selanjutnya ada fraksi mol. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Nah, untuk fraksi mol sendiri sering disimbolkan dengan huruf X. Nah, dalam rumus yang kita gunakan ini, saya mengambil huruf XT. Nah, untuk XT sama dengan NP per NT ditambahkan dengan NP. Nah, untuk NP sendiri merupakan jumlah mol pelarut dan NT merupakan jumlah mol zat terlarut. Nah, selain satuan kimia untuk konsentrasi yang telah dijelaskan tadi, di sisi lain, dalam bidang kedokteran dan ilmu-ilmu biologi, biasanya digunakan satuan konsentrasi dalam bentuk ekivalen atau EKI, serta mili ekivalen atau MEKI.